Tadi itu saya tanya, sejak Muhammad jadi nabi, gini loh. Gara-gara Muhammad jadi Ya, nabi, kenapa ada ayat perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad? Maksudnya begini loh. Menurut ayat Al-Qur'an, siapa saja perempuan yang kalau dia mau sama Muhammad mau berhubungan seksual, maka boleh, gitu loh. Kenapa seperti ya, itu? pemahaman saya nggak gitu. Kalau pemahaman ajaran kami yang saya terima tidak seperti itu. Berat ini teman-teman. Baik, itu pemahaman Anda, itu pemahaman Anda nih. Saya kasih nih ya, saya kasih Ya, ya, ya. hadisnya ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Itu aja ada di Hmm, dalam Sahih Bukhari nih. ya, Waduh. yang mana? Bukhari, hadis Bukhari nomornya 4414. Nih ya, Ya, kita ulang lagi, ulang lagi. Oke, jangan kita marah ya. tunjukkan. Iya, Jangan marah masalahnya Bang Edis ya. saya tidak marah, Bang. Cuman ini kita ini jadi mengulang-ulang terus. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena orang Islam kalau nggak diulang 1000 kali nggak paham. Ini Bang ya, ini Memang saya hadis. nggak tahu. Oke, ini hadisnya Sahih Bukhari, nomornya 4414 dalam kitab tafsir Ya, Al-Quran. Oke. Nah, ya, ini betul. sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat 51. Hmm, Nah, ini telah menceritakan nih dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Aisyah bilang begini, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Anda ngerti nggak? Paham nggak yang dimaksud menyerahkan dirinya kepada Rasulullah? paham saya. Apa? Kalau sesuai pemahaman ilmu yang pernah saya dapat, menyerahkan itu menyerahkan eh, jiwa, menyerahkan jiwanya, tidak raganya loh ya, Nah, jiwanya. maksudnya itu ya menyerahkan itu. Masa mau kita Pemahaman omongin di saya enggak sini? gitu. Maksudnya itu perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Muhammad tuh maksudnya menyerahkan diri, badannya itu diserahkan sama Muhammad. Kalau lo kalau Ada kalau penjelasan jiwanya gitu. kenapa? Dengar tenang. Kalau jiwanya kenapa Aisyah cemburu? Tahu nggak penyebab dia cemburu apa? Karena perempuan itu menyerahkan tubuhnya kepada Mamat. Gimana? Itu Oh, pemahaman kamu mungkin. kok pemahaman Kalau saya saya? enggak. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya tanpa mahar ini? Hanya diserahkan begitu saja, nggak ada maharnya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, maksudnya istri-istri, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Itu Kok Bang salah Edis. pemahaman? Iya. Waktu Kok itu salah salah pemahaman pemahaman. bagaimana? Salah pemahaman. Jadi tidak bisa ditiru itu. Kalau manusia biasa, tidak seorang nabi itu tidak bisa, Iya, tidak bisa makanya meniru. saya bilang sejak Muhammad jadi nabi, sejak itulah perempuan-perempuan boleh nyerahin dirinya sama dia. Ya, Kalau enggak. kalau zaman sekarang persis kayak dukun. Saya ngomong nanti dibilang penistaan. Itu iya, itu dukun itu tidak nabi. Iya, Beda. iya karena kalian tidak tahu yang mengakui Muhammad Nabi kan hanya orang Islam. Betul tidak? Kalau ada, ya betul. Yahudi, Nasrani tidak percaya Muhammad itu seorang nabi. Ya tidak percaya kan Nabi-nabian beda iya. tuh agama.
ada ajaran seperti itu. Kalau di Islam ada yang pengertian seperti itu, Bang Edis bisa mengartikan seperti itu, dan saya ikut dengan pengertian yang Bang Edis. Oke, kalau gitu jelaskan. kalau begitu pengertian yang sebenarnya gimana? Kalau pengertian saya tidak seperti itu. Iya, Kalau gimana? pengertiannya seperti itu, saya seneng malah istrinya banyak, milih istri lagi, bebas gitu, malah seneng. Tapi kan kalau di pengertian saya atau ajaran kami dosa, kalau ajaran Iya, tidak makanya boleh. saya tanya. Kalau begitu, apa yang dimaksud perempuan-perempuan? Aisyah cemburu melihat perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Muhammad. Itu kalau pengertian saya loh ya, saya lagi kalau itu enggak loh ya. Kalau saya enggak seperti itu. Kalau memang pengertian saya seperti itu, seperti Bang Edis yang mengerti Bang Edis, saya malah seneng kalau memang betul. Berat Bisa ini, teman-teman. bebas memperistri orang banyak, memilih Arif, wanita banyak itu. Arif, Ajaran saya enggak boleh. Ya. tadi kita Ya, sudah gimana? membacakan kan Betul. bahwa di situ Aisyah cemburu, betul? Ya. Karena apa Aisyah cemburu? Karena setiap wanita diperbolehkan untuk menyerahkan tadi. Menyerahkan Katanya apa? tadi ya. Nah, menurut saya beda dengan Bang Edis. Iya, menyerahkan Kan beda apa? toh. Nah, menyerahkan jiwanya untuk mengabdikan diri kepada Muhammad. Kenapa dia cemburu? Kalau memang kalau cemburu kan Nabi Muhammad boleh waktu itu sampai sekarang pun Islam boleh memperistri lebih dari satu. Itu loh Bang. Kamu jangan guyu toh. Jangan mesem-mesem. Bang, menggauli itu apa sih? Menggauli ya bersetubuh lah. Nah, di situ kan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Berarti Muhammad bebas menggauli perempuan-perempuan siapa yang dikehendaki dia, betul? Nah, menurut saya tidak. Tidak. Saya ulangin lagi ya, saya ulangin. Iya betul. Nih, sebentar. Ini memang Muslim ini harus disadarkan Artinya yang mereka. kurang. Muslim harus disadarkan dari kemunafikannya, dari kedunguannya. Maaf nih, bahasanya agak sedikit keras, tapi memang harus begitu. Perhatikan. Nggak bisa. Nih, baca ini ya. Kamu perhatikan. Halo? Ya. Perhatikan Ya. ya. Kamu boleh menangguhkan. Ya. Maksudnya menangguhkan apa? Menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istri. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki nih. Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendakinya. Ini lo lihat nih. Dan kamu Ya boleh. berarti Muhammad boleh Betul, menggauli betul. siapa-siapa yang dikehendaki dia enggak? Boleh asalkan nanti diperistri. Baik, kita lanjutkan. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Jadi Muhammad boleh nggak menggauli perempuan yang sudah diceraikan? Boleh asalkan dinikah dulu. Kalau dinikahin, kenapa di sini tidak ada dosa? Maka tidak ada dosa bagi mulai ya dinikah dulu, maka tidak akan ada dosa. Bang, gini. Ya. Misal tenang. Misalnya ada perempuan. Ya. Oke. Oke, kamu boleh menggauli perempuan itu, maka tidak ada dosa bagimu. Itu digauli atau dinikahi? Digauli tapi harus dinikah. Dosa bagimu. Gimana sih? Itu namanya Allah kurang kerjaan. Gimana? Namanya
namanya sudah gimana? Namanya sudah dinikahi, ya boleh digauli. Ngapain dikatakan tidak ada dosa bagimu? Kurang kerjaan. Saya kasih contoh gini. Kalau Anda membeli sesuatu, boleh nggak Anda makan? Monggo, boleh. Iya, saya kasih tahu itu sama orang yang idiot. Namanya kita beli mangga. Kan itu nggak perlu dikasih tahu gimana, ada saja. Budi, Arif, kalau kamu sudah beli mangga dan sudah kamu bayar, maka boleh kamu makan, tidak ada dosa bagimu. Kurang kerjaan. Kalau namanya barang sudah milik kita, ya memang boleh kita makan, ngapain dikasih tahu? Sama seperti ini. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Artinya Muhammad boleh menggauli perempuan yang sudah diceraikan dia. Kalau dinikahkan, ya ngapain dikasih tahu boleh digauli? Gimana Anda ini, sungguh nekat yang nyata. Makanya di situ Aisyah cemburu. Dengan kata-kata, pantaskah seorang wanita menyerahkan dirinya? Itu berbicara mengenai perempuan-perempuan yang menyerahkan tubuhnya kepada Muhammad tanpa mahar. Itulah yang membuat Aisyah cemburu dengan perkataan merendahkan, dibilang, apakah wanita itu menyerahkan diri? Nampaknya Anda perlu belajar lagi lah. Anda ini kalau udah pakaian seragam begini, ini namanya seragam demo Monas. Kamu berarti seragam apa? Seragam apa? Saya pakai baju kaos biasa aja. Maksud saya seragam yang Anda pakai itu, orang yang pakai seragam seperti Anda tidak menjadi satu indikasi mengerti agama Islam. Orang yang pakai seragam seperti Anda mengindikasi ciri-ciri mau ngumpul di Monas. Bisa. Itu mengejek namanya. Kok mengejek? Buktinya Anda tidak tahu agama Islam. Yang saya tahu ajaran di Kristen itu mengejek kan tidak boleh. Yang saya tahu. Bang, Iya. saya tanya kepada Anda, dengan berpakaian seperti itu, apakah mengindikasikan orang mengerti agama Islam? Tidak mesti. Iya, berarti Anda setuju dengan saya kan? Betul kan statement saya? Tapi Sekarang kalau sebentar. mengejek Yang kedua, sekarang yang kedua. Pernah lihat orang Islam demo di Monas? ya pernah lihat. Pernah lihat orang Islam unjuk rasa? Pernah. Seragamnya kayak Anda itu. Hanya di mana saja, kan ada yang di tempat ibadah. Ya banyak seragam seperti saya. Iya, tapi seragam Tempat seperti Anda ini tempat seragam saya, demo di Monas. Saya tunjukin nih. Nih, Ya mesti. Mana-mana lagi. ya. Kita ketik nih. Nggak Kalau mesti Anda pakai tidak jeans. percaya, biar Anda tahu itu seragam Betul. demo di Monas. Tidak percaya, perhatikan. Perhatikan ya, nih. Saya putarkan ya, nih. Ya percaya Ini mengedit, berat nih percaya. mereka ini ya, nih. Saya putarkan kepada Anda orang-orang yang demo di Monas, ya. Nih. Saya balik dulu kamera saya, teman-teman ya. Nih. Demo nggak boleh Bang Edis, asalkan tertib gitu loh Perhatikan nih, Bang. perhatikan. Lihat nih, Hmm. seragam demo di Monas. Perhatikan ya. Bentar, saya unikan dulu. Nah, lihat nih. Aduh, gimana cara memperbesarnya ini, teman-teman? Nih, ini kan demo di Monas tuh. Nah, seragamnya persis seperti Anda nih. Tuh. Itu nggak seragam loh. Itu. Ini baju demo yang Anda pakai itu baju demo. Ih, sama kan? Persis, kopiah putih, baju putih. No. Nggak percaya Anda, saya bilang pakai seragam demo. Jadi gini Bang Edis, nggak boleh ngomong ya Bang. Silakan.
Saya boleh ngomong ya. Silakan. Gini Bang Edi, ini gini, ini hampir sama dengan Bang Edis mengartikan saat berdemo memakai seragam, mungkin Bang Edis menganggap ini seragam lah ya. Memakai seragam mungkin koko atau seragam muslim lah. Seragam ini seperti orang-orang yang sering berdemo Masalahnya di sana. bukan sekali dua kali, Bang. Ada yang namanya gerakan 212. Ya nggak waras lah, mirip-mirip seperti Wiro Sableng. Ya tidak apa-apa, namanya Bang, nama itu kan biasa Bang Edis. ya oke. Gerakan 212 itu kan terjadi berulang-ulang, betul? Ya betul. Mereka Betul. pakai seragam seperti Anda. Saya tadi sudah tunjukkan, betul nggak? Betul. Berarti salah nggak kesimpulan saya bahwa seragam itu adalah seragam demo di Monas? Boleh, Bang Iya, Edis bebas mau menyimpulkan juga. Gimana? Tidak salah. Anda saja mengiyakan saya. Tapi tidak semuanya seperti itu, gitu. Tidak semuanya seperti itu. Bang, Karena tidak semuanya seperti itu karena yang lain nggak punya ongkos ke Monas. Umpama Seandainya, saya pun punya seandainya, ongkos tapi nggak tahu saya nggak bisa. Bang, seandainya dikasih ongkos dan dikasih nasi bungkus, pasti berangkat ke Monas. Bang, jangan mengajari saya. Saya ini pengamat. Saya ini mengamati fenomena-fenomena sosial di tengah-tengah bangsa kita. Orang Islam Ya. itu memang paling seneng kalau diajak yang namanya yang kayak begitu-begitu. Bahkan tahu Fahri Hamzah, anggota DPR. Tahu? Betul, tahu. Asal-asal dari Lombok. Tahu? Tahu. Apa yang dia katakan? Gimana? Tahu. Fahri Hamzah tahu, tapi yang dikatakan kan nggak tahu mana yang mana kan Iya, banyak dia toh. berkata, Fahri Hamzah berkata, umat Islam itu paling gampang diajak memberontak. Iya, nih, saya itu putarkan juga nih lah. pernyataan dari Fahri Hamzah nih. Gimana? Ya. Pengamat kan nggak Fahri Hamzah saja, Bang Edis. Aneh-aneh aja, Bang. Perhatikan ini, pernyataan dari Fahri Hamzah. Anda tidak tahu Fahri Hamzah mengatakan apa. Lihat ya. Ya. Saya copy dulu. Saya cari kata pencariannya ya. Sungguh kalian ini nekat yang nyata ya. Bentar. Yang nekat yang nyata yo Bang Edis toh, aneh-aneh aja. Nih pernyataan Fahri Hamzah. Perhatikan ya, perhatikan. Ya. Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia Tuh itu. Ya oke, saya ingat Fahri Hamzah pernah bilang gitu. Tapi nek menurut saya Fahri Umat Hamzah Islam itu tidak- paling tidak gampang sama diajak memberontak. iya Bang Edis, tapi Umat Yang saya tahu Fahri umat Hamzah, yang yo. paling gampang diprovokatori, umat yang paling gampang tersulut, umat yang paling gampang ngamuk, demo Islam. bagi saya yo nggak tahu Makanya itu saya mungkin bilang, tolong kurangin benturin kepala ke ubin. yang benturin siapa? Bukannya kalian Nggak ada. benturin kepala kalian, tiap hari dibenturin kepala kalian. Enggak.
Pernah saya Gimana? benturin. Itu kan pengertian Bang Edi saja toh. Fahri Hamzah itu salah satu dari salah satu dari 5.000 atau 5 juta pengamat yang lebih hebat. Nah, bagi saya pengamat politik itu enggak hebat sama sekali itu Fahri Hamzah. Bang, Masih banyak yang lebih hebat. intinya dia mengeluarkan statement yang demikian. Betul. Statement anak TK saja bisa statement, Bang Edis. Dia bukan anak Ah, TK. anak. Dia itu seorang anggota DPR. Anak TK gimana? Anggota Oke, baiklah, saya turunkan dulu Anda. Ini Anda ini malah makin ngobrol, makin agama Islam. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.